Saya menjual perusahaan saya seharga 600 miliar rupiah. Berharap merayakan bersama anak saya dan istrinya di restoran terbaik di kota. Tapi saat mereka menari, seorang satpam berbisik, "Anak Anda menaburkan sesuatu ke jus Anda." Hati saya tenggelam. Pengkhianatan oleh darah daging sendiri. Saya bangkit dan pergi. 20 menit kemudian, karma mengejarnya. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan tulis di kolom komentar jam berapa sekarang di tempat Anda. Ayah, kau hancurkan masa depan kami. Suara Surya menggelegar seperti cambuk di ruang tamu apartemen mewah saya. Saya terus mencampur Manhattan favoritnya. Es berdenting di gelas kristal dengan ritme stabil. Di luar, lampu Jakarta berkilau melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Tapi kehangatan di dalam telah sirna. Surya, aku sudah putuskan. Aku jual Teknohik dalam sebulan. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap. Aku telah melatihnya selama berminggu-minggu. Namun mengucapkannya terasa tak nyata. 42 tahun membangun, berkarya, bertahan, diringkas dalam satu kalimat sederhana. Anak saya berhenti mondar-mandir. Wajahnya pucat. Ayah, kau tak bisa lakukan ini. Ini bisnis keluarga. Saya menyerahkan Manhattan itu. Tangannya sedikit gemetar saat mengambilnya. Bisnis keluarga. Kata-kata itu terasa pahit. Kau bahkan tak tahu cara kerja perangkat lunak kita. Eka mendongak dari buku catatannya. Dia mencoret-coret sepanjang percakapan kami, berpura-pura mencatat dengan penuh dukungan. Tapi aku menangkap sesuatu yang penuh perhitungan di mata hijaunya. Indra, mungkin kau harus pikirkan lagi, katanya. Suaranya penuh perhatian yang manis, tapi aku dengar baja di baliknya. 3 tahun melihatnya memanipulasi Surya telah mengajari aku mengenali taktiknya. Saya meletakkan gelas saya dengan sengaja. Suaranya menggema di ruangan. Aku sudah pikirkan ini selama 3 tahun. Keputusan ini final. Surya mulai menggerakkan tangan dengan liar. Lengannya memotong udara seperti mengorkestrasi keputusasaan tak terlihat. Tapi bagaimana dengan posisiku? Masa depan kita? Kau buang semua yang kita bangun. Yang aku bangun, koreksi saya. Perbedaan itu penting. Kau hanya mengambil gaji. Pena Eka bergerak lebih cepat di buku catatannya. Apapun yang dia tulis, itu bukan notulen rapat. Surya membanting gelasnya. Cairan kuning tumpah ke karpet Persia saya. Ini gila. Kau 65 tahun, bukan 90. Kau bisa jalankan perusahaan ini 1 dekade lagi. Saya bisa, tapi tidak mau. Ketegasan di suara saya mengejutkan saya sendiri. Berbulan-bulan aku bergulat dengan keraguan. Malam ini, keraguan itu menguap seperti kabut pagi. Aku ingin bepergian. Surya, melihat piramida, berjalan di Tokyo, duduk di pantai Bali tanpa cek email setiap 5 menit. Pekerjakan CEO, lalu pertahankan perusahaan dan keluarga. Keputusasaannya kini terasa, keringat membasahi dahinya meski malam sejuk. Dan biarkan kau campur tangan, melemahkan keputusan yang kau tak pahami. Eka berdiri anggun, buku catatannya dipegang di dada seperti perisai. Indra, pasti ada kompromi. Surya sudah bekerja keras. Aku hampir tertawa. Keras? Surya datang jam 10, pulang jam 4, dan menghabiskan sore bermain golf dengan klien yang mentolerirnya hanya karena reputasiku. Keputusan sudah diambil. Eka, besok aku ketemu Tony Gunawan untuk finalisasi penjualan. Wajah Surya memerah. Dia seperti anak kecil yang ditolak mainan favoritnya. Gunawan? Kau jual ke Teknogan? Mereka kompetitor terbesar kita. Mereka tawarkan 600 miliar rupiah tunai. Angka itu menggantung seperti doa. 600 miliar rupiah, cukup untuk hidup seperti raja selama sisa tahun yang ada. Surya ambruk ke kursi kulit di dekat perapian, kepalanya di tangan. Kau hancurkan segalanya, ayah. Segalanya. Tapi aku merasa lebih ringan dari sebelumnya. Beban tanggung jawab,
kekhawatiran konstan, mengelola ketidakmampuan Surya, semuanya terangkat seperti rantai yang akhirnya terlepas. Eka bergerak di belakang kursi Surya, tangannya di pundaknya, tapi matanya tetap tertuju padaku, penuh perhitungan dan dingin. "Kapan tepatnya penjualan ini terjadi?" tanyanya pelan. "Bulan depan. Dokumen sudah dimulai." Cengkeramannya di pundak Surya mengencang, dan sesaat aku pikir melihat sesuatu yang berbahaya di wajahnya, tapi itu berlalu begitu cepat hingga mungkin hanya imajinasiku. Malam terbentang di depan kami, penuh ketegangan tak terucap dan kebencian yang terkubur. Di luar, kota berdengung dengan kehidupan dan kemungkinan. Di dalam, udara terasa berat dengan akhir. Surya mengangkat kepala dari tangannya, dan aku melihat ekspresi berbeda di matanya. Penuh perhitungan, putus asa, tapi kini fokus. "Baiklah, tunggu, biar kupikir." Dia berdiri lagi, berjalan dengan langkah terukur mengelilingi meja kopi. "Mungkin kita bisa pekerjakan manajer, atau jadikan aku mitra penuh." Saya tetap duduk, memutar es di gelas. Keputusasaannya hampir menyakitkan untuk dilihat. "Surya, kau tak siap kelola bahkan departemen penjualan." Kebenaran itu menghantamnya seperti air dingin. Rahangnya menegang, tapi dia terus berjalan, terus berpikir. "Ajarin aku. Beri aku 6 bulan. Aku akan buktikan diri." "Kau sudah punya 12 tahun untuk buktikan diri." Pena Eka bergerak cepat di buku catatannya. Apapun rencana yang terbentuk di pikirannya, dia mendokumentasikannya dengan hati-hati. Surya berhenti dan menghadapku langsung. "Bagaimana kalau aku beli sahammu perlahan seiring waktu?" "Dengan uang apa?" "Gajimu." Wajahnya memerah lagi, tapi dia terus mendesak. "Aku bisa cari investor, pinjaman bank. Pasti ada cara agar tetap di keluarga." Saya meletakkan gelas dan bersandar di kursi. Kulitnya hangat di punggung, nyaman. Aku merasa seperti menonton hidup orang lain terungkap. "Surya, kau punya utang 240 juta rupiah di kartu kredit. Hipotekmu bermasalah. Investor mana yang percaya padamu untuk 600 miliar rupiah? Hening yang menyusul memekakan. Bahkan Eka berhenti menulis. Bahu Surya merosot. Semangat juangnya hilang seperti udara dari balon yang bocor. "Baiklah, ayah." Suaranya pelan, "Kalah. Jika ini keputusan akhir, aku hormati." Kata-kata itu terdengar kosong, seperti dihafal, tapi aku ingin mempercayainya. "Benar, Nak. Saatnya semua menempuh jalannya masing-masing." Saya berdiri dan berjalan ke bar, menuang scotch untuk diri sendiri kali ini. Es berdenting pelan saat aku tambahkan 2 kubus. "Kalian akan baik-baik saja, Surya. Kalian berdua. Penjualan ini termasuk paket pesangon untuk semua karyawan. Kalian punya waktu untuk cari sesuatu yang baru." Eka menutup buku catatannya dengan bunyi pelan. "Tentu, Indra, kami paham sepenuhnya." Tapi sesuatu di nadanya membuatku melirik tajam padanya. Dia tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke mata. Surya bergerak ke jendela, menatap lampu kota. Bayangannya di kaca tampak seperti hantu, tak nyata. 600 miliar rupiah, katanya pelan. Uang yang mengubah hidup. Benar, aku rencanakan ubah hidupku sepenuhnya. Bepergian, katamu. Piramida, Tokyo, dan tempat lain. Aku punya daftar panjang. Aku mulai buat daftar itu 3 bulan lalu. Negara yang belum pernah kulihat, pengalaman yang kutunda selama puluhan tahun demi membangun perusahaan. Eka berdiri dan merapikan roknya. Yah, malam yang luar biasa. Surya, sayang, mungkin kita pulang. Biarkan ayahmu istirahat. Surya mengangguk tanpa berpaling dari jendela. Ya, ide bagus. Dia berjalan mendekat dan menjabat tanganku. Genggamannya tegas, tapi matanya tetap jauh. Selamat, ayah. Semoga kau dapatkan semua yang kau cari.
Kata-kata itu seharusnya membuatku bahagia. Sebaliknya, terasa seperti perpisahan yang bermakna lebih dari seharusnya. Eka mencium pipiku, bibirnya dingin di kulitku. Jaga diri, Indra. Ini keputusan besar. Keputusan terbesar dalam hidupku. Mereka mengumpulkan barang-barang mereka dengan tenang. Mantel Surya, tas Eka, buku catatannya yang misterius terselip aman di dalam. Di pintu, Surya berbalik sekali lagi. Aku sayang ayah, tahu kan? Aku juga sayang kamu, nak. Kata-kata itu benar, yang membuat segalanya lebih sulit. Setelah mereka pergi, aku berdiri di ruang tamu kosong, scotch di tangan, menatap kota yang bernapas di bawah. Besok, aku akan bertemu Tony Gunawan. Besok, aku akan mulai membongkar semua yang kubangun. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa damai. Jam antik di sudut berdentang 9 kali. Malam masih muda, tapi aku merasa siap untuk apa yang akan datang. Kopi pagi mengepul di cangkir favoritku saat aku duduk di kantor rumah, dikelilingi kenangan 4 dekade. Cahaya matahari mengalir melalui jendela, menghangatkan meja mahoni tempat aku membuat keputusan yang membentuk hidupku. Foto berbingkai menarik perhatianku. Aku di tahun 1983, 23 tahun, berdiri di depan garasi kecil di Cikini dengan senyum miring dan mimpi tak terbatas. 1983, garasi kecil di Cikini, 70 juta rupiah tabungan, dan mimpi besar. Siapa sangka dalam 40 tahun mimpi itu bernilai 600 miliar rupiah? Aku mengambil bingkainya, mempelajari wajah pemuda itu. Dia begitu yakin, begitu lapar. Dia tak tahu apa yang menanti, kegagalan, terobosan, malam tanpa tidur menulis kode hingga mata terbakar. Tahun pertama brutal. 3 proyek perangkat lunak yang tak diinginkan siapapun. Rekening bank menipis. Mie instan untuk makan malam hampir setiap malam. Sari, semoga jiwanya tenang, bekerja 2 shift sebagai perawat untuk menjaga kami tetap bertahan sementara aku mengejar mimpi mustahil. Tapi lalu datang terobosan. Aku membuka laci meja dan menarik foto lain. Kantor pertama yang mampu kami sewa, ruang bawah tanah di menteng dengan lampu neon yang berkedip dan pipa yang bocor saat hujan. Di sanalah kami ciptakan akuntansi pro. Revolusioner mungkin terlalu kuat, tapi itu mengubah segalanya untuk bisnis kecil. Antarmuka sederhana, fitur kuat, harga untuk perusahaan yang tak mampu beli solusi korporat besar. Terobosan datang saat manufaktur Pratama menghubungi. Sistem lama mereka crash, menghapus 3 bulan catatan keuangan. Mereka putus asa, bersedia coba apa saja. 700 juta rupiah, kontrak besar pertama kami. Aku ingat menatap cek itu begitu lama, hingga Sari harus mengambilnya dari tanganku dan membawanya ke bank sendiri. Dari saat itu, semuanya melaju cepat. Berita menyebar melalui jaringan bisnis. Akuntansi pro jadi perangkat lunak yang dipercaya perusahaan kecil. Kami tambah fitur, rekrut programmer, pindah ke kantor lebih baik. Pada 1990, kami punya 20 karyawan. Pada 2000, lebih dari 100. Hari-hari garasi terasa seperti hidup orang lain. Aku menyesap kopi dan melihat dinding tempat cek pertama kami digantung dalam bingkai. 7 juta rupiah dari pemilik restoran di Senen yang butuh bantuan lacak inventaris. Dari 7 juta rupiah ke 600 miliar rupiah. Mimpi Indonesia dalam angka. Tapi kesuksesan datang dengan biaya. Pekan kerja 70 jam, melewatkan pertandingan sepak bola Surya, tertidur di meja lebih sering dari yang ingin kuingat. Sari, selalu pengertian, hingga kanker merenggutnya 5 tahun lalu. Saat itulah beban benar-benar menetap di pundakku. Membangun sesuatu untuk keluarga, hanya untuk menyadari keluarga tergelincir saat aku tak memperhatikan. Surya tak pernah tunjukkan minat pada sisi teknis. Dia ingin manfaatnya, uang, status, pekerjaan mudah tanpa paham fondasi yang menopang semuanya. Eka membuatnya lebih buruk. Aku lihat dia menghitung nilai warisan Surya di hari pernikahan kami, benar-benar mencatat soal aset perusahaan selama resepsi. Aku menarik laporan keuangan terbaru.
Solusi Hikokoh, menguntungkan, berkembang. Kami punya klien di 34 provinsi, perangkat lunak berjalan di ribuan bisnis. Tapi aku lelah hingga tulang, hingga jiwa. Ponsel bergetar, kantor Tony Gunawan konfirmasi pertemuan sore ini. Bapak Indra, Bapak Gunawan menantikan pembahasan detail akuisisi. Saya juga. 600 miliar rupiah. Cukup untuk keliling dunia 2 kali. Cukup untuk akhirnya hidup, bukan hanya bekerja. Aku berdiri dan berjalan ke jendela. Taman Menteng terbentang di bawah, hijau dan hidup dengan musim hujan. Orang-orang berlari di jalur, bermain dengan anak-anak, memberi makan bebek di kolam. Hidup terjadi di sana, hidup nyata, bukan hanya ruang rapat dan marin keuntungan. Surya akan bertahan. Dia cukup pintar meski malas. Eka akan pastikan dia mendarat dengan selamat. Dia terlalu banyak berinvestasi padanya untuk biarkan gagal total. Keputusan ini terasa benar di cahaya pagi. Menjual bukan pengkhianatan, itu pembebasan. Aku selesaikan kopi dan mulai kumpulkan dokumen untuk pertemuan. Kontrak, laporan keuangan, valuasi aset, dokumen mimpi yang jadi kenyataan. Beberapa jam lagi, aku akan duduk di depan Tony Gunawan dan mulai bab terakhir cerita ini. Kisah Teknohik akan berakhir, tapi kisah Indra Hik akan berlanjut. Pemuda di garasi Cikini itu akhirnya bisa istirahat. Matahari sore menyelinap melalui jendela kantor, melemparkan persegi emas di laporan keuangan yang tersebar di meja. Angka-angka yang dulu menyebabkan malam tanpa tidur kini tampak seperti puisi. Marin laba, persentase pertumbuhan, data ekspansi pasar. 40 tahun ku bangun kerajaan ini. Saatnya nikmati hasil jerih payahku. Tokyo, Paris, Bali, begitu banyak tempat yang belum kulihat. Aku menarik peta dunia di dinding. Jari menelusuri rute yang kudambakan selama puluhan tahun. Bunga sakura sedang mekar di Tokyo saat ini. Aku bisa berjalan di Taman Ueno, mengunjungi kuil kuno, mencicipi ramen asli dari pedagang kaki lima. Laptopku menampilkan laporan kuartal terakhir. Pendapatan naik 18%, retensi klien 94%, unduhan perangkat lunak melebihi proyeksi 30%. Teknohik telah menjadi seperti yang kuimpikan di garasi Cikini itu. Tapi angka-angka itu terasa jauh sekarang, seperti melihat pencapaian orang lain. Aku membuka laci meja dan menarik buku catatan kulit. Perencanaan perjalanan, sesuatu yang tak pernah sempat kulakukan selama tahun-tahun membangun. Paris dulu, gumamku, mencatat dengan tulisan tangan hati-hati. Louvre, Notre Dame, kafe-kafe kecil yang selalu ingin dikunjungi Sari. Sari, dia akan menyukai momen ini, melihatku akhirnya menjauh dari meja yang telah menyita begitu banyak tahun pernikahan kami. Dia paham dorongan, kebutuhan membangun sesuatu yang abadi. Tapi dia juga tahu kapan cukup sudah cukup. Bagian Bali dari panduan perjalananku terbuka di samping buku catatan. Bukit-bukit hijau, sawah, vila-vila batu tempat waktu bergerak dengan kecepatan santai, bukan kecepatan Jakarta. Aku bisa sewa villa, belajar bahasa Bali, menulis memoir yang selalu kutunda. Ponsel bergetar, asisten Tony Gunawan konfirmasi pertemuan untuk Rabu. 2 hari untuk finalisasi semuanya. Aku menutup laptop dengan tegas. Era Teknohik berakhir, tapi bab baru Indra Hik dimulai. Berdiri, aku meregangkan otot yang terlalu lama membungkuk di meja. Tubuhku nyeri, mengingatkan bahwa aku bukan lagi 23 tahun. 65 tahun, mungkin 20 tahun baik tersisa. 20 tahun untuk benar-benar hidup, bukan hanya bekerja. Foto di rak buku menarik perhatian. Pesta Natal kantor pertama kami di 1987. 12 karyawan, termasuk Sari, berdesakan di sekitar pohon plastik di kantor bawah tanah Menteng. Semua tampak muda, penuh harap. Kini kami punya lebih dari 200 karyawan di 4 kantor. Perangkat lunak yang kami ciptakan menjalankan sistem akuntansi untuk ribuan bisnis, restoran kecil, praktik medis, perusahaan konstruksi, semua bergantung pada kode yang kutulis di ruang bawah tanah sempit itu. Tapi mereka akan bertahan dari transisi. Tony Gunawan paham teknologi,
menghormati orang-orang baik. Perusahaan akan terus berkembang di bawah payung Teknogan. Aku berjalan ke jendela yang menghadap Taman Menteng. Pelari mengikuti jalur berliku di bawah. Pasangan duduk di bangku. Anak-anak bermain di taman bermain. Hidup terjadi dengan kecepatan manusia. Besok aku akan tinjau kontrak akhir. Rabu aku akan jabat tangan Tony dan tanda tangani dokumen yang akan ubah segalanya. Minggu depan aku akan bebas. Brosur perjalanan yang berserakan di mejaku melukis petualangan yang hanya kuhayalkan. Kuil Buddha di Kyoto, mencicipi anggur di Bordeaux, galeri seni di Florence, museum di Praha, semua kini dalam jangkauan. Semua mungkin karena aku membangun sesuatu yang layak dijual. Buku catatanku penuh dengan rencana perjalanan, opsi hotel, jadwal penerbangan, 6 bulan perjalanan untuk mulai, mungkin lebih lama jika hasrat berkelana menguasai. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, aku tak punya tenggat kecuali yang kupilih sendiri. Tak ada karyawan yang bergantung pada keputusanku, tak ada laporan kuartal yang menuntut perhatian, hanya seorang pria tua dengan mimpi baru dan cukup uang untuk mengejarnya kemana saja. Jam antik berdentang 4 kali. Rabu tak bisa datang lebih cepat. Ruang konferensi Teknohik terasa berbeda pada Rabu sore. Cahaya matahari mengalir melalui jendela dari lantai ke langit-langit, melemparkan bayangan panjang di meja mahoni yang dipoles tempat aku membuat keputusan selama bertahun-tahun. Tony Gunawan tiba tepat pukul 14. Jabat tangannya tegas dan percaya diri. Segalanya tentangnya memancarkan kompetensi. Rambut perak ditata sempurna, setelan navi yang rapi, mata yang tak melewatkan apapun. Indra, perusahaanmu persis yang dibutuhkan Teknogan untuk ekspansi. Katanya, suaranya penuh otoritas seseorang yang terbiasa buat keputusan miliaran rupiah. Saya hargai ketegasan dalam bisnis. Saya senang Teknohik akan di tangan yang andal, Tony. Kami duduk di kursi kulit sementara asistenku membawa kopi. Ritual negosiasi korporat yang telah kulakukan berkali-kali, tapi tak pernah untuk taruhan sepersonal ini. Tony membuka kopernya dan mengeluarkan map tebal, draft kontrak, proyeksi keuangan, garis waktu transisi, dokumen yang akan ubah karya hidupku menjadi angka di neraca. Arsitektur perangkat lunakmu mengesankan. Kode bersih, desain skalabel, dokumentasi luar biasa. Dia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Aku menghormati itu. 40 tahun penyempurnaan. Kami belajar dari setiap kesalahan. Itu terlihat. Tingkat retensi klienmu luar biasa. Percakapan mengalir alami antar profesional yang paham bahasa satu sama lain. Tanpa manipulasi, tanpa postur, hanya dua pebisnis mencapai kesepakatan saling menguntungkan. Aku menyajikan portofolio perusahaan yang telah kupersiapkan, testimoni klien, proyeksi pertumbuhan, spesifikasi teknis. Semuanya diatur dengan presisi yang membangun reputasi Teknohik. Timmu berbakat, kata Tony, meninjau profil karyawan. Kami ingin pertahankan sebagian besar. Mereka orang baik. Mereka pantas dapatkan stabilitas. 600 miliar rupiah adalah harga wajar untuk aset seperti ini. Angka itu masih terdengar tak nyata. 600 miliar rupiah, lebih banyak uang dari yang bisa kuhabiskan dalam beberapa kehidupan. Murah hati tapi adil. Kau beli teknologi terbukti dan hubungan yang mapan. Tony tersenyum, ekspresi yang menutup kesepakatan. Deal. Dokumen resmi minggu depan. Kami berjabat tangan di meja. Gestur itu terasa bersejarah, seperti menandatangani perjanjian damai yang akhiri perang panjang. Asistenku muncul dengan sampanye, Dom Prignon 2015, disimpan untuk acara khusus. Gabusnya meletus dengan otoritas perayaan. Untuk awal baru, Tony mengangkat gelasnya. Untuk kemitraan sukses, balasku. Sampanye terasa seperti kemenangan, renyah, bersih, dengan kompleksitas yang berkembang di lidah, seperti hubungan bisnis yang baik. Kami habiskan 1 jam lagi bahas detail transisi, kontrak karyawan, komunikasi klien, transfer dokumentasi teknis, logistik membongkar 40 tahun konstruksi hati-hati, tapi terasa benar, alami, seperti melihat anak pergi dari rumah. Menyakitkan, tapi perlu.
Anakmu akan diurus selama transisi, kata Tony. Pertanyaannya profesional, bukan personal. Surya akan terima paket pesangon sama seperti karyawan lain. Saatnya dia buat jalannya sendiri. Cukup adil. Kemandirian membangun karakter. Kata-kata itu membawa kebijaksanaan dari pengalaman. Tony paham keseimbangan antara loyalitas keluarga dan kebutuhan bisnis. Pukul 16, kami selesaikan semuanya. Perjanjian awal ditandatangani, garis waktu ditetapkan, ekspektasi dijelaskan. Rabu depan akan bawa tanda tangan akhir dan transfer bank. Indra, ini menyenangkan. Kau bangun sesuatu yang mengesankan di sini. Terima kasih. Saya yakin kau akan bawa lebih jauh. Setelah Tony pergi, aku tetap di ruang konferensi, menatap jalan-jalan sibuk Jakarta. Orang-orang bergegas di trotoar, mengejar tenggat dan mimpi. Segera aku akan bergabung dengan mereka, bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai seseorang dengan waktu untuk perhatikan dunia di luar Marine Laba. Ponselku menunjukkan 3 panggilan tak terjawab dari Surya. Dia mungkin ingin kabar tentang penjualan. Untuk sekali ini, aku punya kabar baik untuk dibagi. Sampainya membuatku merasa murah hati, optimistis tentang hubungan keluarga yang telah tegang terlalu lama. Mungkin bab baru ini akan dekatkan kami. Dokumen penjualan akhir terbentang di meja kopi apartemen seperti bendera kemenangan. Dokumen penjualan, konfirmasi transfer bank, kertas pembubaran korporat, pembongkaran lengkap karya hidupku kini resmi selesai. Aku menuang scotch untuk perayaan dan meraih ponsel. Saatnya bagi kabar dengan keluarga. Surya menjawab pada dering kedua. Ayah, bagaimana rapatnya? Suaranya penuh energi tak biasa, hampir gembira. Surya, resmi. Perusahaan terjual. Ayo rayakan malam ini di Vista Indah. Kata-kata itu terasa tak nyata keluar dari mulutku. 42 tahun diringkas ke masa lalu. Selamat, Ayah. Eka akan senang. Jam berapa? Sesuatu di nadanya membuatku tersenyum. Mungkin dia akhirnya terima transisi ini. Pukul 20, meja teras dengan pemandangan taman. Kami akan ada. Dan Ayah, aku bangga padamu. Kehangatan tak terduga di suaranya menyentuh sesuatu di dadaku. Kapan terakhir dia bilang itu? Terima kasih, Nak. Itu berarti segalanya. Setelah menutup telepon, aku hubungi konsierge. Yusuf, aku butuh reservasi di Vista Indah malam ini. Sesuatu spesial. Kursi teras, pemandangan taman kalau bisa. Selamat atas kesuksesan bisnis, Bapak Indra. Saya atur meja sempurna. Yusuf kelola gedung ini selama 15 tahun. Dia tahu kapan bertanya dan kapan hanya memberikan hasil. Mandi terasa mewah. Air panas membasuh stres korporat bertahun-tahun. Aku berpakaian hati-hati, setelan navy, dasi perak, sepatu kulit Italia. Malam ini butuh formalitas. Bayanganku di cermin kamar menunjukkan pria yang berubah. Masih 65, masih membawa garis-garis dari dekade tanggung jawab, tapi entah bagaimana lebih ringan, tanpa beban. Scotch membuatku filosofis. Berapa banyak perayaan yang kulewatkan demi membangun Teknohik? Ulang tahun ditunda karena darurat klien. Perjalanan ulang tahun pernikahan dibatalkan demi peluncuran produk. Waktu ditukar dengan uang, lalu uang ditukar dengan waktu lagi. Sari pasti akan tertawa pada ironi ini. Aku pilih jam tangan antik dari koleksi. Patek Philippe yang kubeli untuk rayakan tahun pertama miliaran rupiah. Tapi tak pernah kupakai. Malam ini terasa tepat untuk kemewahan yang tertidur. Malam terbentang dengan kemungkinan. Makanan enak, anggur pilihan, percakapan keluarga tanpa bayang kewajiban bisnis. Di luar jendelaku, taman menteng bercahaya dengan cahaya sore. Pasangan berjalan bergandengan di jalur pohon. Anak-anak bermain di taman bermain sementara orang tua menonton dari bangku. Hidup normal, yang kuperhatikan tapi jarang ikuti. Ponsel bergetar dengan pesan dari Yusuf. Meja Vista Indah dikonfirmasi. Lokasi teras utama pukul 20. Layanan sampanye diatur.
Sempurna. Surya dan Eka pantas dapat perayaan layak. Meski ada ketegangan baru-baru ini, mereka keluarga, satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku rapikan dasi dan cek waktu. Pukul 19.15. Cukup waktu untuk berjalan melalui taman. Tiba tepat waktu. Dokumen di meja kopi menarik perhatianku sekali lagi. Kertas hukum yang memutus 40 tahun hubungan. Besok aku akan bangun sebagai pensiunan tanpa perusahaan untuk dikelola, tanpa karyawan untuk dipertimbangkan, tanpa proyeksi kuartal yang menuntut perhatian, hanya Indra Hik, dengan lebih banyak uang dari yang bisa kuhabiskan, dan akhirnya cukup waktu untuk ingat siapa aku sebelum bisnis menyita segalanya. Udara malam akan segar, sempurna untuk makan malam perayaan, masakan Italia pilihan, anggur luar biasa, percakapan keluarga tentang masa depan, bukan kewajiban korporat. Aku ambil kunci dan menuju lift, merasa lebih ringan dari sebelumnya. Malam ini, kami akan bersulang untuk awal baru. Pintu masuk Vista Indah bercahaya dengan cahaya kuning, hangat saat aku mendekat melalui bayang-bayang malam Taman Menteng. Surya dan Eka berdiri menunggu di bawah tenda elegan restoran. Sosok mereka diterangi lampion Italia yang tergantung di teras. Ayah. Pelukan Surya terasa tulus, hampir putus asa. Eka mencium kedua pipiku, senyumnya terkalibrasi sempurna. Indra, kau tampak luar biasa. Kesuksesan cocok untukmu. Pelayan membawa kami melalui ruang makan utama ke meja teras yang dipesan. Jakarta berkilau di bawah seperti berlian yang berserakan. Taman Menteng membentang tanpa akhir ke kegelapan. Untuk hidup baru dan petualangan baru. Aku angkat gelas anggur, merasa lebih ringan dari dekade sebelumnya. Untukmu, ayah, kau pantas bahagia. Suara Surya membawa ketajaman. Aku kira itu karena kegembiraan. Kami menyentuhkan gelas di bawah lampu tali yang bergoyang pelan di angin malam. Suaranya jernih, penuh perayaan. Eka memesan untuk meja, risotto ubud, salad Caesar. Semuanya terasa sempurna, terorkestrasi, seperti adegan dari film tentang keluarga sukses yang rayakan kemenangan hidup. Indra, ceritakan rencana perjalananmu, kata Eka, mencondongkan tubuh dengan minat nyata. Jepang dulu. Aku selalu mimpi lihat bunga sakura. Kata-kata itu melukis gambar di pikiranku. Kuil kuno di bingkai kelopak merah muda. Taman sunyi tempat waktu bergerak sesuai alam, bukan jadwal bisnis. Saat Sari masih hidup, kami bicara soal Kyoto. Setiap musim semi dia kumpulkan foto jalur filsuf. Cara cahaya tersaring melalui dahan-dahan yang sedang mekar. Surya gelisah dengan serbetnya, memeriksa jam tangan berulang kali. Kedengarannya luar biasa. Ayah, berapa lama kau tinggal? 6 minggu minimal. Mungkin lebih lama jika hasrat berkelana menguasai. Kuartet jazz mulai main di dekat bar. Musik mereka melayang di teras seperti asap. Pasangan bergoyang bersama di lantai dansa kecil, tenggelam dalam pelukan satu sama lain. Eka menyentuh tangan Surya. Sayang, kita menari? Lagu ini indah. Surya ragu, melirik antara dia dan aku. Ayo, dorongku. Aku akan nikmati melihat kalian menari. Sudah lama tak kulihat kalian menari bersama. Mereka bangkit dari meja, bergerak menuju musik dengan langkah hati-hati. Tangan Surya sedikit gemetar saat diletakkan di pinggang Eka. Aku bersandar di kursi, menyesap anggur dan menatap mereka bergerak dalam lingkaran pelan. Malam terasa magis, terhenti antara pencapaian masa lalu dan kemungkinan masa depan. Seorang pria berjas gelap berdiri dekat pagar teras. Matanya memindai restoran dengan perhatian profesional. Satpam, mungkin. Tempat kelas atas selalu punya perlindungan diam-diam. Musik membesar. Biola bercampur dengan melodi saksofon yang bicara tentang romansa dan awal baru. Surya dan Eka tampak indah bersama. Muda dan elegan dengan latar gemerlap kota. Inilah makna kesuksesan, bukan rekening bank atau penghargaan bisnis, tapi momen seperti ini, keluarga bersama, merayakan kemenangan hidup, dikelilingi keindahan dan kemungkinan. Jus jerukku setengah tersisa di samping gelas anggur, es meleleh pelan di udara malam yang hangat.
Atmosfer restoran memeluk kami seperti pelukan nyaman, cahaya lembut, percakapan pelan, denting halus peralatan makan di porselen. Pengunjung lain bicara pelan di meja sekitar. Suara mereka menyatu menjadi gumaman canggih yang bicara tentang kemakmuran dan kepuasan. Besok aku akan mulai rencanakan perjalanan Jepang dengan serius. Panduan perjalanan, reservasi hotel, riset budaya, jenis persiapan detail yang membuat Teknohik sukses, kini akan layani libur, bukan bisnis. Surya memutar Eka pelan. Gaunnya mengalir di kaki seperti air. Mereka tampak bahagia, tenang, siap bangun hidup mereka sendiri tanpa bergantung pada perusahaan untuk keamanan. Mungkin transisi ini akan dekatkan kami. Tak ada lagi ketegangan bisnis, tak ada kekhawatiran soal tanggung jawab warisan, hanya keluarga, menikmati kebersamaan tanpa beban kewajiban korporat. Satpam menggeser posisi. Kini menghadap meja kami lebih langsung. Perhatiannya tampak fokus. Waspada pada sesuatu yang tak bisa kuidentifikasi. Tapi tak ada yang bisa redupkan suasanaku malam ini. 600 miliar rupiah, 42 tahun kerja, dan akhirnya kebebasan untuk hidup, bukan hanya meraih. Kuartet jazz melunak saat Surya dan Eka terus menari pelan. Gerakan mereka hipnotis di bawah lampu teras. Aku menatap mereka dengan kebanggaan kebapakan. Ingat saat Surya terlalu malu untuk ajak gadis menari di acara sekolah. Bayangan jatuh di mejaku. Maaf atas gangguannya, Pak. Aku mendongak, menemukan pria berjas gelap berdiri di sisi kursiku. Ekspresinya profesional, tapi bermasalah. Ya, ada apa? Saya lihat pemuda itu menuang sesuatu ke jus Anda saat Anda teralihkan. Kata-kata itu menghantamku seperti air dingin. Aku menatapnya, yakin salah dengar. Apa? Kau yakin? Itu anakku. Wajah pria itu tetap serius. Suaranya stabil. Sayangnya, ya. Hati-hati. Mataku beralih ke gelas jus jeruk. Cairan kuning yang tampak tak berdosa dengan es yang meleleh. Gelas yang hampir kuselesaikan saat Surya dan Eka kembali dari menari. Dunia miring sedikit. Suara jadi redup. Jauh. Kau benar-benar yakin? Saya lihat dia melakukannya saat Anda perhatikan musisi. Dia tambahkan sesuatu dari wadah kecil. Surya, anakku, yang kuajari naik sepeda, bantu dengan PR, dukung kuliahnya. Pak, Anda baik-baik saja. Suara pria itu seperti dari kejauhan. Aku menatap lantai dansa tempat Surya memeluk Eka erat. Punggung mereka ke meja kami. Mereka bergerak dengan keintiman terlatih. Tak sadar rencana mereka terbongkar. Anakku sendiri coba racuni aku. Kesadaran itu menghantam seperti ombak. Senyum paksa mereka malam ini. Percakapan penuh perhitungan Eka. Energi gugup Surya yang kukira kegembiraan. Mereka rencanakan ini, mungkin selama berminggu-minggu. Pak, aku paksa fokus pada wajah prihatin pria itu. Terima kasih. Apa yang harus kulakukan? Jangan minum dari gelas itu. Mau saya panggil polisi? Polisi? Anakku ditangkap karena percobaan pembunuhan. Berita utama di jurnal bisnis. Penghinaan publik untuk seluruh keluarga. Belum. Aku perlu berpikir. Pria itu mengangguk. Paham. Saya akan awasi dari sana. Jika perlu apapun, beri sinyal. Dia mundur ke posisinya di pagar. Tapi aku merasa perhatiannya tertuju pada meja kami. Pikiranku berpacu melalui kemungkinan. Konfrontasi berarti keributan publik, keterlibatan polisi, perhatian media. Semua yang kubangun hancur oleh skandal. Tapi tak berbuat apa-apa berarti terima bahwa anakku coba bunuh aku. Musik berhenti. Surya dan Eka mulai berjalan kembali ke meja. Wajah mereka memerah dari menari. Waktu melambat. Aku punya mungkin 30 detik sebelum mereka sampai. Pikir. Pikir seperti pebisnis yang bangun perusahaan 600 miliar rupiah. Oke. Aku butuh bukti sebelum buat tuduhan yang akan hancurkan segalanya. Tanganku bergerak ke gelas jus, lalu berhenti. Pria itu benar. Aku tak bisa meminumnya, tapi bisa simpan.
Botol pil kecil di saku jas. Obat jantung yang kubawa bertahun-tahun tapi jarang perlu. Bisa jadi wadah. Jari-jariku bekerja cepat. Membuka tutup kecil sambil tetap awasi pasangan yang mendekat. Menikmati musiknya. Eka berseru saat mereka lebih dekat. Indah, jawabku. Suara ternyata stabil. 20 detik. Botol pil terisi jus jeruk. Bukti pengkhianatan anakku tersimpan dalam plastik farmasi. Aku tutup, masukkan kembali ke saku. 15 detik. Apa yang harus dilakukan dengan jus yang tersisa? Tanaman hias di sisi meja memberi jawaban. Aku tuang isinya dengan santai, seolah menyirami tanaman dalam momen kemurahan hati tanpa pikir. 10 detik. Surya dan Eka sampai di tepi meja. Kita harus lakukan ini lebih sering, kata Surya, menarik kursi Eka. Tangannya kini stabil, tak ada gemetar, tak ada energi gugup. Apapun yang dituang ke minumanku, dia percaya itu sudah selesai. Surya meluncur ke kursinya. Wajahnya bersinar dengan kepuasan nyata dari tarian. Eka merapikan gaunnya dengan hati-hati. Keduanya menatapku dengan senyum penuh harap. Anakku sendiri? Bagaimana aku bisa begitu buta? Tapi sekarang aku tahu kebenaran. Itu indah, kataku. Suara ternyata tenang. Kalian menari dengan indah bersama. Gelas jus jeruk kini kosong di depanku. Isinya kini memberi makan tanaman hias restoran. Di saku jas, botol pil terasa berat dengan bukti. Di mana jusmu, Ayah? Pertanyaan Surya terdengar santai, tapi aku tangkap sesuatu di baliknya. Antisipasi, mungkin. Selesai saat lihat kalian menari. Haus kerja merayakan. Senyumnya goyah sesaat, nyaris tak terlihat, tapi aku melihatnya. Pesan dessert. Suara Eka penuh keceriaan paksa. Aku berdiri, meraih dompet. Sebenarnya, aku pikir akan akhiri malam ini lebih awal. Hari panjang, tahu kan? Dokumen akhir melelahkan. Keduanya berubah wajah, kebingungan, lalu sesuatu yang lebih tajam. Tapi, Ayah, kita baru mulai, kata Surya. Lain kali. Aku taruh 4 juta rupiah di meja, lebih dari cukup untuk bayar makan dan tip besar. Malam ini sempurna. Terima kasih kalian berdua. Aku cium pipi Eka, peluk Surya dengan lengan yang terasa seperti bergerak melalui air. Aku sayang kalian berdua, kataku. Kata-kata itu membawa beban yang tak mereka pahami. Ayah, tunggu. Surya mulai bangkit. Tetap, habiskan anggurmu. Nikmati musik. Aku bisa pulang sendiri. Aku berjalan menjauh dari meja dengan langkah terukur, merasa mata mereka di punggungku. Berat 600 miliar rupiah, tak ada artinya dibandingkan berat pengkhianatan anakku. Pria itu muncul di sisi saat aku sampai di dalam restoran. Pintar dengan tanaman itu, katanya pelan. Bukti tersimpan, ancaman dihilangkan. Terima kasih. Kau selamatkan hidupku malam ini. Bagian dari pekerjaan. Kau akan baik-baik saja pulang. Aku akan atur. Udara malam terasa berbeda saat aku melangkah ke trotoar. Lebih sejuk, lebih tajam, seperti menghirup dunia baru di mana tak ada yang seperti kelihatannya. Di belakangku, melalui jendela restoran, aku sekilas lihat Surya dan Eka di meja yang ditinggalkan. Mereka mencondongkan tubuh satu sama lain. Percakapan intens gantikan suasana santai beberapa menit sebelumnya. Mungkin merencanakan apa yang harus dilakukan, bagaimana jelaskan kepergian mendadak ayah mereka. Aku berjalan melalui taman menteng. Langkah kakiku bergema di jalur kosong. Pelari lewat sesekali. Napas mereka terlihat di udara sejuk. Botol pil di sakuku berisi lebih dari jus jeruk. Bukti bahwa anak yang kubesarkan, dididik, dan dukung telah coba bunuhku demi uang. 600 miliar rupiah. Ternyata layak untuk membunuh. Tapi mereka gagal. Dan kini aku tahu siapa mereka sebenarnya di balik senyum dan pelukan keluarga. Gedung-gedung apartemen di sepanjang Sudirman menjulang seperti monumen kesuksesan dan pengkhianatan. Lampu berkelap-kelip di jendela-jendela jutaan rupiah, tempat keluarga hidup normal,
tanpa percobaan pembunuhan di makan malam. Apartemen mewahku menanti di depan, tempat perlindungan sekaligus penjara, aman dari bahaya fisik, tapi terjebak dengan pengetahuan yang akan ubah segalanya selamanya. Besok aku akan putuskan apa yang dilakukan dengan bukti ini. Malam ini, aku hanya akan bertahan dari kagetnya tahu bahwa hubungan darah tak berarti apa-apa saat uang terlibat. Tanaman hias itu akan layu dalam beberapa hari, membuktikan jus itu diracuni. Pria itu akan ingat apa yang disaksikan. Botol pil akan beri konfirmasi laboratorium. Semua yang kubutuhkan untuk hancurkan anak yang coba hancurkan aku. Tapi dulu, aku harus cari tahu bagaimana seorang ayah jadi musuh anaknya dalam semalam. Jawabannya, kurasa, dia selalu musuh. Malam ini hanya ungkap yang sudah benar. Lampu Jakarta buram lewat jendela taksi saat aku duduk di kursi belakang. Botol pil berat di saku jas. Sopir bersenandung mengikuti radio jazz. Tak sadar penumpangnya baru lolos dari pembunuhan. Ponselku bergetar. Nama Surya berkedip di layar. Aku menatapnya selama 3 dering sebelum menjawab. Ayah, kau di mana? Kami kembali dan kau sudah pergi. Suaranya penuh perhatian, tapi ada sesuatu di baliknya. Antisipasi, mungkin. Harapan. Maaf, Surya. Tiba-tiba merasa sakit. Pulang. Oh. Jeda. Lalu. Semoga bukan serius. Nada itu menghantam seperti air dingin. Kegembiraan terselubung yang menyamar sebagai kekhawatiran. Anakku sendiri berharap aku mati. Jangan khawatir. Besok aku akan baik seperti baru. Kau yakin? Mungkin harus ke dokter. Kau pergi begitu tiba-tiba. Dia menggali. Coba tentukan apakah racun itu bekerja. Setiap kata menetes dengan perhatian palsu sementara emosi aslinya bocor. Hanya lelah. Nak. Hari panjang dengan dokumen akhir. Oh. Ya, penjualan, istirahat, ayah, cepat sembuh. Saluran mati, tak ada aku sayang kamu, tak ada perhatian tulus. Hanya lega bahwa ayahnya mungkin sekarat. Aku masukkan ponsel kembali ke saku dan bersandar di kursi kulit taksi yang usang. 600 miliar rupiah, itu nilai hidupku bagi mereka. Penjaga pintu gedung menyapaku dengan sopan profesional. Tapi aku nyaris tak dengar kata-katanya. Semuanya terasa jauh, redup, seperti mengalami hidup melalui kaca tebal. Lift apartemenku naik diam-diam ke lantai atas, membawaku menjauh dari dunia tempat anak tak meracuni ayah dan keluarga berarti lebih dari perhitungan warisan. Di dalam apartemen, aku kunci pintu dengan hati-hati luar biasa, 3 kunci yang tak pernah kugunakan sebelum malam ini. Botol pil keluar dari sakuku seperti barang bukti dari TKP. Di bawah lampu meja, cairan oranye tampak cukup tak berdosa, vitamin C dan percobaan pembunuhan bercampur seimbang. Aku letakkan dengan hati-hati di brankas di samping kertas asuransi dan sertifikat saham, bukti pengkhianatan yang lebih berharga dari dokumen keuangan apapun yang pernah kulindungi. Kursi kulit di ruang kerjaku memelukku seperti teman lama. Pagi ini aku duduk di sini merencanakan perjalanan eksotis dan pensiun damai. Malam ini aku merencanakan apa? Keadilan. Mungkin? Atau hanya bertahan hidup? Ponsel berdering lagi. Kali ini aku biarkan ke voicemail. Suara Surya memenuhi ruangan. Ayah, aku benar-benar khawatir. Balas aku. Ya? Eka kirim salam sayang. Eka kirim salam sayang. Wanita yang latih anakku untuk percobaan pembunuhan mengirim salam sayang. Aku menuang 3 jari scotch dan berdiri di jendela yang menghadap taman menteng. Di suatu tempat di bawah, di restoran yang tak akan kukunjungi lagi sebagai pria lugu, tanaman hias perlahan mati dari racun yang dimaksudkan untukku. Besok aku perlu cari laboratorium pribadi. Seseorang yang diam-diam bisa analisis sampel dan beri dokumentasi resmi. Lalu mungkin pengacara, yang paham hukum waris dan cara lindungi aset dari ahli waris pembunuh. Tapi malam ini aku hanya akan duduk dengan pengetahuan bahwa keluargaku coba bunuhku demi uang. Scotch itu membakar, tapi tak sepanas kebenaran.
Di luar, kota berdengung dengan hidup normal. Orang-orang makan malam, nonton film, telepon kerabat dengan kasih sayang tulus. Dunia tempat ikatan keluarga berarti perlindungan, bukan bahaya. Bayanganku di jendela tampak lebih tua entah bagaimana. Pria yang rayakan kesuksesan bisnis beberapa jam lalu telah mati di meja restoran itu. Seseorang yang lebih keras telah gantikan tempatnya, yang tahu bahwa darah tak berarti apa-apa saat 600 miliar rupiah terlibat. Pagi berikutnya bawa kejelasan yang ditolak tidur untuk berikan. Aku berpakaian dengan setelan terbaik, yang nafi untuk rapat bisnis penting, dan buat 2 panggilan. Pertama ke analitik mulia, laboratorium diam-diam yang tangani pengujian sensitif untuk elit Jakarta. Kedua ke Haris Santoso, pengacara waris yang strukturkan aset bisnisku selama dekade. Aku butuh kedua layanan hari ini, kataku pada asistenku. Janji prioritas. Analitik mulia tempati lantai 15 gedung medis di Kuningan. Dr. Eliza Mulia sendiri tangani konsultasiku. Langsung paham bahwa kebijaksanaan adalah utama. Sampel akan jalani analisis toksikologi lengkap. Jelasnya, suaranya profesional dan meyakinkan. Kromatografi gas, spektrometri massa, spektrum penuh. Aku serahkan botol pil yang selamatkan hidupku. Berapa lama untuk hasil? 24 jam untuk temuan awal, 48 untuk dokumentasi lengkap yang cocok untuk proses hukum. Proses hukum. Kata-kata itu terasa berat dengan implikasi. Ini sepenuhnya rahasia. Mutlak, Bapak Indra. Hak istimewa klien berlaku untuk konsultan forensik saat tindakan hukum diantisipasi. Hari berikutnya, aku kembali ambil hasil yang akan ubah segalanya selamanya. Hasilnya pasti, Bapak Indra, kalium sianida dalam dosis mematikan. Laporan Dr. Eliza berisi grafik, formula kimia, dan analisis ahli yang lukis gambar jelas. Anakku coba bunuhku dengan salah satu racun paling mematikan yang dikenal sains. Apakah dokumen ini bisa diterima di pengadilan? Mutlak. Ini analisis ahli resmi, lengkap dengan dokumentasi rantai penyimpanan. Aku pelajari detail teknis laporan, tingkat konsentrasi yang akan membunuhku dalam menit, kemurnian yang tunjukkan pengadaan kelas profesional, bukti perencanaan tanpa keraguan. Kantor hukum Haris Santoso tempati suite sudut di Sudirman. Dindingnya penuh dengan teks hukum dan foto keluarga yang kini terasa seperti ejekan kepercayaan. Aku perlu ubah wasiat segera, kataku tanpa pendahuluan. Haris kelola urusan hukumku selama 15 tahun. Dia paham urgensi saat mendengarnya. Perubahan spesifik apa? Hapus Surya dan Eka sebagai penerima. Semuanya ke badan amal. Alisnya sedikit terangkat, tapi dia tak bertanya. Kebijaksanaan profesional adalah alasan keluarga kaya percayakan urusan sensitif padanya. Yayasan Penelitian Medis. Putusku. Mereka paham nilai hidup. Dokumen baru disiapkan, diaktakan, dan diajukan dalam hitungan jam. Surya dan Eka tak akan warisi apa-apa kecuali pengetahuan bahwa keserakahan mereka kehilangan segalanya. Malam itu, aku telepon Vista Indah. Yusuf, ini Indrahi. Aku ingin reservasi untuk besok malam, meja sama seperti Selasa, kalau bisa. Tentu, Bapak Indra. Pukul 20. Yusuf, bisakah pastikan tanaman dekat meja kami tetap seperti adanya, yang kusiram saat kunjungan? Jeda, lalu pemahaman di suaranya. Tentu, Pak, kami biarkan tak tersentuh. Tanaman itu akan mati besok malam, coklat dan layu, bukti mematikan sianida. Bukti visual yang bahkan Surya tak bisa sangkal. Aku habiskan malam itu siapkan surat. Setiap kata dipilih dengan presisi yang bangun perusahaanku. Sederhana, langsung, menghancurkan. Surya dan Eka, aku tahu soal sianida. Miko Rahmat saksikan percobaan peracunan kalian. Laporan toksikologi konfirmasi percobaan pembunuhan. Wasiatku telah diubah. Kalian bukan lagi ahli warisku. 600 miliar rupiah akan manfaatkan penelitian medis, bukan dana hidup nyaman kalian. Kalian pilih keserakahan ketimbang keluarga.
Kini kalian tak punya keduanya. Indra. Amplop disegel dengan lilin, finalitas kuno yang sesuai dengan berat isinya. Besok malam aku akan kembali ke tempat kejahatan mereka untuk babak terakhir drama keluarga ini, bukan sebagai korban, tapi sebagai hakim yang berikan vonis. Keadilan disajikan di meja tempat pengkhianatan dicoba. Ironinya terasa tepat. Restoran Vista Indah terasa berbeda pada Kamis malam, penuh dengan listrik keadilan yang mendekat. Aku tiba tepat pukul 20. Amplop tersegel terselip di dalam jas seperti senjata. Yusuf sendiri antar aku ke meja teras yang familiar, tempat anakku coba bunuhku 3 malam sebelumnya. Tamu Anda belum tiba, Bapak Indra. Mereka akan. Aku posisikan diri menghadap pintu masuk. Amplop diletakkan sengaja di samping gelas airku. Tanaman hias di dekatnya telah coklat dan rapuh. Daun-daunnya melengkung dan tak bernyawa dari irigasi beracun Selasa. Bukti sempurna. Surya dan Eka tiba 10 menit kemudian. Wajah mereka membawa kepuasan halus dari orang yang percaya lolos dari pembunuhan. Surya kenakan setelan hitam yang tampak seperti pakaian berkabung dini. Ayah, kau tampak sehat. Kejutan melintas di wajahnya. Lebih baik dari yang diharapkan. Maksudmu? Mereka duduk. Eka merapikan gaunnya dengan tangan yang telah rencanakan kematianku. Angin malam bawa aroma bunga yang sekarat dan kepercayaan yang dikhianati. Apa kabar? Suara Eka meneteskan perhatian palsu. Surya khawatir dengan sakitmu tiba-tiba. Aku menunjuk tanaman layu. Menarik apa yang racun lakukan pada makhluk hidup? Bukan. Kedua mata mengikuti gesturku. Mendarat pada sisa coklat dan bengkok dari tanaman yang 3 hari lalu masih hijau sehat. Wajah Surya pucat. Tanaman itu dapat siraman spesial Selasa malam. Lanjutku santai. Jus jeruk bercampur kalium sianida. Campuran sama yang kalian maksudkan untukku. Eka mencengkeram serbetnya. Buku-buku jari memutih di kain linen. Aku angkat amplop. Memegangnya seperti dokumen pengadilan. Ini berisi semua yang perlu kalian tahu tentang percobaan kalian yang gagal. Tangan Surya gemetar saat menerima amplop. Jarinya meraba segel lilin. Akhirnya merobeknya dengan urgensi putus asa. Aku amati wajahnya saat membaca, menyaksikan momen tepat saat harapan mati dan kenyataan menghantam. Mulutnya terbuka dan tertutup tanpa kata seperti ikan yang tenggelam di udara. Apa ini? Suaranya pecah pada pertanyaan. Eka mencondongkan tubuh. Membaca surat yang hancurkan masa depan mereka dalam bahasa seperti bisnis yang klinis. Ayah, tunggu. Ini semua Eka. Aku tak mau dengar. Suaraku memotong kebohongan putus asanya seperti pisau. Miko Rahmat, lihat kau tuang sianida. Laporan toksikologi konfirmasi percobaan pembunuhan. Kalian pilih uang ketimbang keluarga. Aku berdiri. Menatap anak yang coba bunuhku dan wanita yang mengorkestrasinya. Kalian inginkan 600 miliar rupiah. Penelitian medis akan manfaatkan itu. Kalian ingin aku mati. Kalian yang mati bagiku. Surya bangkit setengah dari kursi. Panik buat gerakannya kikuk. Tolong, ayah. Aku bisa jelaskan. Selamat tinggal, Surya. Selamanya. Aku berjalan menjauh dari meja tanpa menoleh, meninggalkan mereka dengan mimpi yang hancur dan bukti kejahatan mereka. Di belakang, aku dengar suara Surya naik dalam permohonan putus asa, tapi kata-kata itu tak berarti apa-apa. Yusuf muncul di pintu masuk restoran saat aku mendekat. Apa Bapak akan kembali? Tidak, urusanku di sini selesai. Udara malam terasa lebih bersih saat aku melangkah ke trotoar. Taman menteng terbentang di depan, penuh bayangan jujur dan kegelapan lugas, tanpa racun tersembunyi, tanpa kerabat pembunuh, tanpa pengkhianatan yang disamarkan sebagai cinta. Hanya awal hidup di mana keluarga tak berarti apa-apa dan keadilan berarti segalanya. Ponselku akan berdering malam ini, mungkin berkali-kali. Surya dan Eka akan memohon, mengancam, janjikan apa saja untuk ubah yang sudah diputuskan. Aku akan biarkan berdering. 600 miliar rupiah telah belikan lebih dari pensiun.
telah belikan kebenaran tentang siapa anakku sebenarnya, dan kebebasan untuk hidup tanpa berpura-pura darah lebih kental dari sianida. Lampu kota berkelap-kelip seperti berlian yang berserakan saat aku berjalan pulang, sendirian, tapi tak lagi rentan. Keadilan, ternyata, terasa lebih manis dari balas dendam. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan suka video ini, subscribe channel, dan bagikan kesan Anda tentang cerita ini di kolom komentar. Untuk dengar cerita berikutnya, klik kotak di sebelah kiri. Terima kasih telah menonton.